Halo, nama saya Motlan dari Holy Spirit College Thailand, pembimbing Profesor Dr. Joseph. Pada malam ini saya mau presentasikan cabang teologi sistematik antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi Kristen adalah ilmu tentang manusia menurut sudut pandang Kristen. Ilmu ini berfokus pada sifat umat manusia, bagaimana aspek materi maupun non-materi mempengaruhi manusia. Antropologi Kristen berhubungan dengan identifikasi diri kita dan cara kita berhubungan dengan Allah, demi memastikan bagaimana caranya memulihkan hubungan kita dengan Allah. Memastikan apakah umat manusia sebetulnya baik atau berdosa secara bawaan. Apakah jiwa manusia masih berlanjut hidup setelah kematian fisik, erat hubungannya dengan tujuan kehidupan kita di dunia ini. Antropologi Kristen memahami diri kita sendiri menurut perspektif Allah. Satu ayat kunci dari antropologi Kristen ditemukan dalam Mazmur 139 ayat 14 yang berbunyi, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Asal-usul manusia, manusia diciptakan Allah. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 dan 31. Adam adalah anak Allah. Lukas 3 ayat 38. Tuhan Yesus bersaksi bahwa Allah menciptakan umat manusia. Matius 19 ayat 4, Markus 10 ayat 6. Kemudian Allah menciptakan segala bangsa melalui satu orang. Tulis dalam Allah menjadikan segala bangsa melalui satu orang, Kisah Rasul 17 ayat 26. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, Kejadian 2 ayat 21, 22. Kemudian Allah menciptakan satu manusia dengan maksud menghasilkan keturunan ilahi, Maleakhi 2 ayat 15. 3. Keadaan manusia di Taman Eden. Manusia mempunyai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Gambar dan rupa Allah adalah kebenaran sejati dan kekudusan. Pengkhotbah 7 ayat 29, Efesus 4 ayat 24. Jadi manusia mempunyai status terhormat sebagai anak Allah. Satu, Adam disebut sebagai anak Allah, Lukas 3 ayat 38. Manusia dapat bercakap-cakap dengan Allah, Kejadian 2 ayat 16, 17, dan Kejadian 3 ayat 8, 19. Manusia dipercaya Allah untuk memerintah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Kejadian 2 ayat 19. Kemudian C, manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Manusia tidak perlu mengkhawatirkan makanan dan pakaian, Kejadian 2 ayat 8, 16 dan 25. Adam dan Hawa hidup harmonis, Kejadian 2 ayat 18 ayat 28 sampai 24. Tidak ada kematian, Kejadian 2 ayat 9, Kejadian 3 ayat 22. Namun dosa nenek moyang manusia, bukti Alkitabiah jatuhnya manusia. Manusia telah melanggar perjanjiannya dengan Allah. Hosea 6 ayat 7. Adam menyembunyikan kesalahan dan pelanggarannya. Ayub 31 ayat 33. Manusia diperdaya oleh ular dan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat 3, Roma 5 14 dan seterusnya. Terus kejatuhan manusia. Satu, iblis mencobai Hawa. Iblis mencoba membuat Hawa ragu terhadap firman Allah. Kejadian 3 ayat 1, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Iblis menyerongkan firman Allah. Kejadian 3 ayat 4 dan Kejadian 2 ayat 17. Iblis mencobai Hawa dengan hawa nafsu kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kejadian 3 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 2 ayat 16. 2. Hawa jatuh dalam percobaan iblis. Hawa meladeni percakapan dengan iblis, Kejadian 3 ayat 1 dan 2 dan Yakobus 1 ayat 47. Hawa tidak menolak cobaan iblis, Kejadian 3 ayat 2 dan 3 dan Kejadian 2 ayat 16 17. Kemudian Hawa menjadi korban tipu daya iblis sehingga ia memetik dan memakan buah terlarang, Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Kemudian akibat dosa, satu, hukuman langsung Allah. Hukuman pada Hawa, susah payah mengandung dan melahirkan anak. Kejadian 3 ayat 16. Hukuman kepada Adam, bumi dikutuk dan bersusah payah mencari makan sampai kembali ke tanah. Kejadian 3 ayat 18 dan
19. Yang kedua, akibat dosa diusir dari Taman Eden. Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Kejadian 3:22. Sesungguhnya tindakan Allah ini bukan karena sekedar hukuman, tetapi tindakan belas kasihan. Kemudian Allah menempatkan kerub dengan pedang menyala untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan, Kejadian 3:23 dan 24. 3. Kematian tubuh dan roh. Nenek moyang kita mati rohani pada hari kejatuhan mereka, Kejadian 2:17. Juga tubuh jasmani mereka yang berasal dari tanah akhirnya akan kembali ke tanah, Kejadian 3:9 dan Yesaya 59 ayat 2. Karena pelanggaran satu orang yaitu Adam, seluruh umat manusia juga terkutuk oleh dosa. Roma 5 ayat 12 sampai 19, Roma 8 ayat 21, Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Akhir manusia, seluruh umat manusia berdosa. Kita berdosa karena kita tidak mempunyai kasih sejati. Keluaran 20:12, Lukas 10:28 sampai 37 dan seterusnya. 2. Kita berdosa karena tidak mengasihi Allah. Pengkhotbah 12 ayat 1, ayat 13 sampai 14, Roma 1 ayat 29, 20 dan seterusnya. Kita berdosa karena dosa warisan dan juga dosa pribadi yang harus kita pertanggungjawabkan. Roma 5:19, 1 Korintus 15 ayat 22 dan seterusnya. Yang berikutnya, pengaruh dosa pada orang yang berdosa berada di bawah kekuasaan iblis, 1 Yohanes 3:8, 1 Yohanes 5:19, diperbudak oleh dosa mereka, Yohanes 8 ayat 34, Titus 3:3, tidak mempunyai damai sejahtera, Yesaya 48 ayat 22, Roma 3:13 sampai 17, tidak mempunyai pengharapan akan masa depan, Amsal 11 ayat 7, Efesus 2 ayat 12. 2. Semua orang berdosa akan menghadapi penghakiman Allah. Bekerja keras, bersusah payah untuk hidup, Kejadian 3:16 sampai 19, Mazmur 90 ayat 10. Tidak dapat menghindari maut, Roma 6 ayat 23 dan Ibrani 9 ayat 27. Kemudian akan menderita kutukan kekal, 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9, Wahyu 21 ayat 8. Kesimpulan, 1. Manusia diciptakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh merupakan aspek sadar dunia dari wujud kita yang perlengkapi dengan panca indera untuk berhubungan dengan lingkungannya, 1 Korintus bab ke-15. Jiwa adalah bagian tidak terwujud dari diri manusia yang menjadikan manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain, termasuklah emosi, kognitif, dan sebagainya. Kejadian 2 ayat 7, Ibrani 4 ayat 12. Yang berikutnya, roh adalah aspek yang menghasilkan dengan hubungan dengan dunia roh yang tidak tampak. Apakah itu baik atau jahat? Roh inilah yang membuat kita sadar akan Allah. Yohanes 4:24 dan Roma 1:9. 2. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang secara tidak langsung menyatakan bahwa ada sesuatu aspek Allah dalam diri kita. Kejadian 1:27. Yang ketiga, asal-usul dosa adalah merupakan tindakan dan pilihan bebas pribadi Adam. Kejadian 3:1 sampai 17. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang antropologi secara singkat, dan ini adalah beberapa referensi yang saya pergunakan. Salam, terima kasih, selamat malam.